Oke, sekarang masuk lagi ya. Kita akan unboxing lagi produk baru. Mbak Devi bisa disebutkan apa yang mau di unboxing ini? Oh ya, ini ada Lenovo IdeaPad 314 ADA 05. Oh, 3 mana? Nah, ini bisa dilihat ya. Ini Lenovo IdeaPad IP Slim 3 dengan 14 ADA 05. Di mana prosesor ini adalah itu bisa dilihat menggunakan AMD Ryzen 3 dengan 3250U dan 2,6 GHz, dan untuk RAM-nya 4 GB, terus storage-nya adalah 256 GB SSD, dan untuk GPU-nya adalah integrated dari Ryzen 3 tersebut ya. Dan untuk display-nya adalah 14 inch, dia adalah Full HD TN, dan untuk baterainya adalah 2 sel. Bawaannya di sini adalah original Windows 11. Oke Mbak, langsung aja dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop, bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, kemarin kita sudah upload Lenovo, tidak bosan-bosannya kita akan upload lagi. Nah sekarang kita ada produk lagi dari Lenovo juga, kita unboxing ya. Nah itu adalah tadi bisa dilihat bagian dari prosesi unboxing kita yang kita tampilkan di depan tadi ya. Nah dimana produk Lenovo ini kita ulas lagi ya. Di sini adalah menggunakan seri Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan seri ADA 05. Nah produk ini adalah dirasa cocok dipergunakan untuk grafis multimedia game yang untuk kelas-kelas entry level. Jadi kelasnya ini adalah kelas menengah. Jadi bukan untuk kelas yang kelas-kelas tingkat tinggi ya teman-teman ya. Jadi untuk pembelajar, untuk pekerja, dan juga untuk kantoran. Nah di sini yang paling menyenangkan adalah produk ini adalah sudah dibekali dengan teknologi Full HD TN. Nah simak saja dari ulasan kita. Spesifikasinya adalah sebagai berikut, di mana prosesor ini di seri Lenovo dengan IP314 ya 05, yaitu dengan AMD Ryzen 3 dengan 3250U, di mana produk ini adalah gigahertznya dari 2,6 up-nya sampai ke 3,5 GHz. Dia menggunakan dual core prosesor 4 thread. Jadi nanti kalau dalam untean nanti ada threadnya ada 4, unteannya ada 4 ya teman-teman. Nanti kita akan coba hasil benchmarknya seperti apa, dan kita akan menguji juga dengan mengkomparasikan dengan Intel Core i3 generasi 11. Nanti bisa diuji hasilnya. Dan di sini TDP-nya adalah dari 12 sampai ke 25 watt. Jadi bisa up-nya sampai ke 25 watt. Terus untuk kemudian dari produk ini yang kita uji di sini adalah bawaannya menggunakan SSD dengan 256 GB. Nah, di sini sudah terdapat juga slot hard disk. Jadi buat teman-teman yang mau nambahkan, nah itu bisa ditambahkan dengan slot hard disk. Terus yang kedua, untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan 4 GB, dan sudah ada slot tambah tanam ya, tambahan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Lenovo IP Slim 3 yang kemarin kita vlog yang diprosesor dengan 3020E, nah ini adalah di bawahnya dari Ryzen 3 ya, itu bisa kita perlihatkan. Nah perbedaannya yaitu di RAM. Nah kalau di Ryzen 3 yang 320 dengan IP Slim 3 ini, nah ini adalah ada tambahannya. Tapi kalau yang kemarin itu bisa dilihat itu adalah kosong ya. Itu saya tunjukkan itu di situ. Dia tidak ada slot tambahnya dan itu masih segel. Dan bisa di-upgrade cuman sampai 16 GB. Terus kemudian untuk LED-nya, nah di sini yang sudah kita sebutkan tadi, di produk Lenovo dengan IP 314 ADA 05 di sini adalah dia menggunakan LED 14 inch dan bezelnya tipis, dan di sini adalah teknologinya adalah Full HD dengan 1080p x 1920, dan di sini adalah Full HD TN. Jadi anti glare. Jadi namun sayangnya di sini belum IPS ya teman-teman ya. Jadi kalau yang IPS tentunya seri-seri yang berbeda. Dan kemudian untuk grafisnya adalah IGP dari prosesor tersebut, yaitu bawaannya adalah Radeon. Nah nanti kita akan uji produk ini ya. Terus kemudian untuk baterainya adalah kisaran 2 sel. Jadi teman-teman ngecas itu 1 jam itu sudah kelihatan banyak ya teman-teman. Dan ini diprediksi sekitaran kurang lebih 6 jam untuk baterainya. Dan kemudian untuk beratnya seperti biasanya di Lenovo adalah seri yang seperti ini, karena memang modelnya sekarang slim, itu adalah beratnya kisaran 1,55 kg atau mendekati 1,6 kg. Dan di situ untuk LED-nya bisa ditekuk sampai 180 derajat. Jadi miring ketekuannya, nanti kita perlihatkan. Nah, terus di kipasnya pada umumnya masih sama ya dengan yang lainnya yang seri-seri ADA, di mana dia dekat di keyboard, di bawah di
Itu pembuangannya di bawah LCD ya teman-teman, dan untuk sirkulasinya di bawah, dan kemudian untuk konektivitas. Nah, untuk sebelah kiri ada DC-in untuk tempat masuk charger, terus ada HDMI dan ada 3 USB. Kemudian untuk yang sisi sebelah kanan, dari kanan itu bisa kita perlihatkan. Nah, produknya yaitu ada tempat untuk memori ya, untuk memori MMC itu masuk di situ ya. Terus kemudian ada tempat untuk audio, jadi audionya ada di sebelah kanan. Dan kita lihat di bagian atas kita shoot ya teman-teman, itu untuk keyboardnya seperti itu ya, kelihatan padat, warnanya platinum grey ya. Dan atasnya lagi di situ di warna platinum grey itu ada stiker ya, yang paling menonjol di situ ada AMD Ryzen 3 dengan 3250U 3000 series ya, tepatnya 3250, dan terdapat juga Radeon Graphics. Itu adalah logo, itu bisa dilihat dengan logo Radeonnya, dia adalah bawaan di prosesornya, dan kemudian ada barcode garansi di situ ada, bisa dilihat. Terus ada Dolby Audio membuat produk Lenovo menjadi kencang ya, suaranya juga empuk. Nanti bisa dibuktikan sendiri kalau teman-teman memiliki. Terus apalagi ya, kemudian untuk logo masih sama ya, kalau misal dikomparasikan rata-rata Lenovo itu logonya di atas yang samping sana ya, di sebelah kanan. Mungkin dari kita sekian, mungkin apalagi yang mau kita coba. Di webcamnya juga ada penguncinya juga hampir sama, bezelnya juga tipis, kisaran 0,5 cm ya untuk seri ini. Dan mungkin dari kita sekian, dan kita langsung saja akan kita uji produknya seperti apa, ketangguhan, keunggulan dari produk ini. Kita akan menguji seperti biasa ya. Nah, kita nggak banyak-banyak mengujinya, pada dasarnya hampir sama dengan Cinebench R15. Terus nanti kita uji dengan satu game saja yang cukup lumayan mumpuni. Terus nanti juga kita akan komparasikan, perbandingkan kecepatan dari Lenovo tersebut dengan sama-sama menggunakan Windows 11. Yang satu di Intel Core 3 Grace 11 dengan Lenovo V14 ADA V14G2 ADA. Jadi nanti kita akan menguji produknya. Jadi produk ini dapat didapatkan di toko komputer resmi ya. Salah satunya kalau di Magelang, di unit komputer Magelang, dan bergaransi adalah 1 tahun dan 2 tahunnya untuk distributor. Dan mungkin dari kita sekian, simak di video kita selanjutnya. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus banget kelas, mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, langsung saja, itu adalah produk baru dari Lenovo dengan IdeaPad Slim 3. Nah, yang satu adalah di V14 ya teman-teman ya. Nah, itu prosesornya digunakan, yang di situ adalah menggunakan Ryzen 3 dengan 3250U ya. Dan kita mau mengkomparasikan produk baru juga dari Lenovo dengan V14 di i3 115G4. Jadi Ryzen 3 dengan 3250U ini kita komparasikan dengan Intel Core 3 Grace 11. Nah, itu bisa dilihat untuk proses perjalanannya. Untuk CPU-nya di Ryzen 3 dia sampai ke 3,33 GHz. Nah, itu untuk yang satunya, untuk i3 Gen 11 yang ada di V14, i3 Gen 11 itu bisa dilihat sampai 4,7 GHz. Nah, ini adalah sama-sama menggunakan dual core prosesor 4 thread. Yang sini yang sebelah itu yang warna hitam itu sampai ke 4,1 up-nya. Tapi kalau yang ada di Lenovo yang warnanya platinum grey itu, di situ sampai ke 3,5 GHz. Itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu masih menunggu proses perjalanan dari Lenovo. Dan nanti kita akan mengetahui ya, ini adalah komparasi prosesor unggul mana ya jika seandainya ini ditarungkan. Sama-sama produk baru loh bro, baru buka kardus. Jadi ini adalah menjadikan referensi ya, mau pilih Intel Gen 11 atau yang Lenovo ya. Kalau secara fisik bisa dilihat agak gedean yang di AMD 3250U ya. Jadi di IP Slim 3 itu fisiknya agak besar. Oke, yang Gen 11, unggul Gen 11 ya teman-teman ya. Ternyata unggul Gen 11 itu adalah lebih cepat ya dalam proses rendernya. Nanti kita perlihatkan secara kejelasannya. Masih menunggu prosesnya, dan ini toko di pinggir jalan jadi ada suara motor.
Jadi nanti tidak hanya kita uji ini saja, kita mau menguji di program IGP ya, Integrated Graphic Processor. Itu bisa dilihat Gen 11 mendapat 461 ya, i3 Gen 11 461. Dan kemudian untuk produk dari Lenovo dengan Ryzen 3 3250 333. Oke, yang selanjutnya kita akan menguji ini dari grafik yang ada di prosesor. Jadi nanti kita lihat hasilnya ya. Setelah tadi prosesor diunggulkan Intel Core i3 Grace 11, coba sekarang unggul mana, itu bisa dilihat. Untuk perbandingan kedua, oh sudah muncul duluan yang di bawaan di Ryzen 3 3250U. Lanjut ya, sekarang tuh bisa dilihat, kita tunjukkan. Oh, grafiknya cukup bagus ya, warnanya merah, keren banget ya. Kalau dibandingkan dengan yang seri 5300 kayaknya malah bagus ini ya untuk grafik prosesornya. Oh, berbeda. Itu di Intel itu bisa dilihat jernih, tadi warnanya merah sempat gembeling-meling, itu bisa dilihat. Kalau dibandingkan kayaknya bagusan yang di Intel ya, itu di i3 Gen 11. Coba nanti kita lihat FPS nya sampai berapakah di Ryzen 3 3250U vs bawaan VGA yang ada di i3 1115 G4. Oke teman-teman ya, itu bisa dilihat untuk angkanya, kita detailkan. Nah itu bisa dilihat OpenGL nya 26 ya, itu yang di Ryzen 3, dan dia FPS nya ada 26 fps, dan kemudian CPU nya 333. Dan yang ada di sebelah situ, sebelah kanan di 3 generasi 11, dia untuk nilai prosesor adalah 461 CB, dan kemudian untuk OpenGL nya adalah 61. Jadi secara FPS dari grafik prosesor ya, IGP nya bagus di Intel. Coba nanti kita akan lihat lagi ya untuk pengujian aslinya di game ya. Selamat menanti. Sebelum itu kita tes dulu kecepatannya, unggul mana antara i3 Gen 11 melawan Ryzen di 3250U. i3 Gen 11 sepertinya lebih cepat, Ryzen menyusul. Nah ini perbedaannya ya. Ini settingannya ada low, medium, high di Ryzen. Yang di sini SSD-nya jelas kalah, guys. Imbang malah diprotes nih. Berpikir kok dibandingin sama yang udah ya, sudah terlihat letak perbedaannya. Sekarang kita fokus di Ryzen 3250U yang ada di Slim 3. Di Intel Core i3 Grace 11 itu tadi tidak bisa disetting ya untuk hacknya. Nah ini sekarang kita langsung fokus di IP3 dengan 3250U, itu adalah settingannya hack. Nah kita mau tahu ya untuk hasilnya seperti apa di pengujian PES 2017. Nah kita perlihatkan lagi. Nah itu bisa dilihat untuk settingannya adalah settingan hack. Itu kebaca good semua ya. RAM-nya kepotong itu dari 4GB ke 3,4, dan untuk VRAM-nya 512, share-nya 1,7. Emang kalau AMD itu rata-rata kepotong ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat performa yang lebih baik dan FPS-nya bisa meningkat, teman-teman bisa menambahkan RAM 4GB. Jadi nanti bisa aktif dual channel ya. Jadi nanti hasilnya jadi 8GB untuk seri di Lenovo dengan IP3 ADA05. Oke, itu adalah pengujian di PES 2017. Dan kemungkinan kalau ini dibikin 8GB, saya cuma menerka-nerka ya. Ini kemungkinan bisa untuk memainkan di PES 2021. Namun settingnya adalah setting low ya tentunya ya. Dan resolusinya jangan pakai resolusi yang Full HD. Walaupun ini laptopnya pada dasarnya adalah laptop Full HD di 1080. Nah itu bisa dilihat, itu adalah hasilnya 60 fps. Tinggi banget ya teman-teman ya. Itu bisa sampai 60, kadang 61. Untuk RAM-nya dia 3,1, dan untuk CPU-nya 63% ya. Ternyata
berarti masih bisa ditingkatkan ya kelasnya ya. Berarti kalau ini mampu ke 60 fps, saya kira prediksi saya adalah PES 2021 tetap bisa ya, tapi settingannya low. Jadi kita rekomendasikan kalau main PES 2021 itu RAM-nya harus ditingkatkan, ditambah 4 GB lagi ya teman-teman ya. Lanjut di Battlefield 4 ya, ini kita uji di resolusi Full HD. Kalau tadi kan HD ya, sekarang Full HD 1920 sekali 1080. Nanti kita lihat hasilnya ini di otomatis ya, settingannya di Battlefield 4. Dan ini setara PS4 ya teman-teman ya. Coba kalau di Full HD kan dapat berapa fps ya. Ini di grafik prosesor unitnya, grafik IGP, integrated graphic processor. Jadi game ini cukup berat ya. Jadi kalau bisa ini teman-teman juga ini nyaman ya buat game online. Tentunya ini lebih baik dari yang kemarin yang 3020E ya teman-teman ya, karena ini sudah teknologi Ryzen 3, apalagi yang pengembangan di atas dari 2200 ya. Ini adalah di seri 3250. Jadi sebelum ini kan juga ada Ryzen 3 di bawahnya, seri kepala 2 ya, 2000 berapa saya agak lupa ya. Yang ini sekarang yang 3250U ya, itu bisa dilihat. Ini mengawali di Battlefield 4 ya. Jadi kalau bisa resolusi Full HD, teman-teman juga bisa dibikin dual monitor ya teman-teman. Yang satu pakai LED, bisa pakai yang 24 in ya, yang Full HD. Jadi ini menyenangkannya adalah ketika Full HD biasanya lebih halus untuk gambarnya. Oke, itu bisa kelihatan ya, 21, 18, 17 ternyata nggak bisa tinggi untuk FPS nya, beda jauh ya tadi dengan PES 2017 sampai ke 60 FPS untuk settingannya hacknya. Ini adalah settingnya otomatis. Ini belum main ya, belum main ya, masih mengawali. Dan untuk RAM-nya dia sudah tersedot 3,2, untuk CPU-nya 55, 60, 55, 54, prosentasenya 51, 52. Jadi memang kalau mau fokus ke game nanggung ya 4 GB, jadi pas-pasan, berani tapi pas-pasan. Jadi nggak bisa buat multitasking ya teman-teman ya. Jadi dimatikan dulu program-programnya, YouTube-nya juga jangan dijalankan, fokus nge-game aja kalau 4 GB. Jadi ini adalah medium ya settingannya ya. Settingannya settingan otomatis. Oke, pokoknya tonton dari channel kita ya, Anda akan mendapatkan informasi yang berharga. Jadi enggak hanya di kita saja, juga banyak yang membahas ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan, sudah banyak video yang sudah masuk. Oke, itu bisa dilihat agak ngeblur ya untuk videonya. Itu berjalan di 22 fps. Coba nanti kita gerakkan hasilnya bagaimana. Tapi menurut saya ini kurang ya, kurang, harus ditinggikan lagi ya teman-teman ya. Artinya FPS-nya biar tinggi, nanti diminimalisir untuk settingannya dari settingan resolusi tersebut ya. Jadi nanti diturunkan, nanti otomatis dari FPS-nya akan naik. Khusus sekarang kita turunkan yaitu di 1280x720p. Nah itu full screen. Nah, kita setting lagi. Nah ini akan membuktikan bahwa kalau diturunkan untuk resolusinya pasti akan meningkat ya untuk FPS-nya. Sudah sampai ke 34, 35 itu bisa dilihat. Dan kemudian untuk RAM-nya kemakan 3,1, itu adalah di Battlefield 4. Coba nanti kita lihat pergerakannya, ini kan masih belum banyak yang dirender ya. Jadi masih belum ada musuh-musuhnya. Nanti kan juga beda kalau ada musuh-musuhnya. 37, 42, 40, 438. Jadi ini recommended buat teman-teman yang mau cari laptop murah namun bisa untuk gaming, tentunya adalah laptop baru ya. Nah kisaran laptop ini adalah di harga kurang lebih 6 juta, kurang lebih 6 jutaan ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat, kita sudah langsung ke Yujuk ya. Itu 30 fps, itu waktu perang yang seru. Untuk RAM-nya 3,0, tadi 3,1.
nurun, dan untuk FPS nya kurang lebih 35 naik turun ya, kadang hampir mendapat 40. Yang jelas ini tidak nge-lag ya, jadi teman-teman mampu menikmati atau bisa menikmati game dengan resolusi 720p. Jadi kalau mau membandingkan di seri yang VGA yang ada di region 35300, teman-teman bisa tonton ya di uploadan kita sebelum ini ya. Kita juga mengupload yang seri 5300. Kebetulan di situ ada produk Acer juga ya, di samping Lenovo ada Acer juga. Pokoknya kalau dikorek-korek dari produk kita, itu produk yang kita upload itu akan bermanfaat ya, apalagi kalau buat teman-teman yang mau referensi cari laptop. Nah itu bisa di situ, bisa melihat secara realnya. Jadi kita netral ya, tidak hanya Lenovo saja, semua produk ketika apalagi pas laku kita ada waktu kita vlog. Jadi sebelumnya banyak, dari dulu tuh banyak, tapi kita baru kepikiran aja ya, di mulai tahun 2020 itu mulai kepikiran. Itu bisa dilihat untuk CPU nya 69-73%. Kalau kasih kipas bagus lagi, dan nanti kalau RAM-nya bisa 8 GB lebih istimewa. Unit komputer Magelang mantap. Silikon nih. Orang laku baca telat lah oleh karena misal ya.